Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali di pertemuan keempat ya, kalau tidak salah ya. Walaupun mungkin salah komunikasi ya kita ya. Jadi nggak sampai ke rekan-rekan, saya juga nggak punya grup buat kelas ini. Jadi mungkin semuanya di Rohim, jadi kita saling menunggu. Tapi nggak ada masalah ya, 30 menit ke depan kita akan sedikit diskusi tentang ADR. Saya coba share. Dari tugas-tugas dari saudara-saudara sekalian cukup bagus ya, walaupun memang posisi kasusnya posisi kasus yang lama gitu, yang sudah ada di internet gitu ya, atau di HTML. Saya berharap teman-teman bisa dapat kasusnya itu kasus yang update yang baru gitu, baik dari websitenya Bani ataupun dari lembaga-lembaga yang lain, baik nasional maupun internasional. Gitu. Nah, jadi untuk kita pahami bersama, sebelum itu kita akan bahas mengenai, sebentar ya, kita bicara tentang Undang-Undang ADR ya, sama arbitrase, biar nggak bingung. Bentar, saya coba share. Baik, nah di screen monitor yang kita bisa saksikan bersama, kita akan berdiskusi masalah bagaimana ADR itu dan arbitrase itu bisa dilaksanakan di hukum positif Indonesia. Kemudian bagaimanakah implementasi dari penyelesaian ini di dunia internasional. Nah, oke. Seperti yang teman-teman sudah baca, kemudian Anda kumpulkan juga dalam tugas, disebut bahwasannya di Undang-Undang 30 tahun 99, sengketa atau beda pendapat perdata. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Sengketa atau beda pendapat perdata. Nah, bagaimana dengan pidana? Bagaimana dengan lain-lainnya, administratif, tata negara, dan lain-lain? Ada nggak selain ini? Gitu. Ada nggak yang bicara masalah ADR dan arbitrase? Ada yang mau kasih komentar nggak? Dari 7 orang ini. Ya kita nggak tahu kayak gitu ternyata. Oke, Hanifah tolong di mute ya kalau tidak jawab. Oke, ada yang mau kasih komentar? Nggak ada, baik. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui ADR yang didasarkan pada good faith dengan menyampaikan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang banyak case pidana administratif, kemudian bisnis, baik di nasional dan di internasional, itu juga mengadopsi proses penyelesaian seperti ini. Artinya kita tidak bicara apakah itu lewat formal penyelesaian sengketa di lembaga formal ataupun tidak. Tetapi konsep penyelesaian dengan niat baik, kemudian dengan jalan di luar pengadilan itu sebenarnya sudah diadopsi. Nah, Kejaksaan Agung kemarin mengeluarkan surat keputusan Jaksa Agung ya tentang restoratif justice. Nah, itu sebenarnya konsep perdata yang diambil gitu ya, konsep penyelesaian win-win solution gitu ya. Nah, tetapi kita fokus di sini. Bagaimana sengketa perdata yang kita bisa kategorikan bisnis, ekonomi, dagang,
pengangkutan, itu bicara masalah tentang ADR dan arbitrase. Nah, kita harus garis bawahi dulu nih, ada case yang sifatnya perdata. Nah, apa aja tuh yang perdata? Nah, teman-teman mungkin lebih paham ya, karena mungkin lebih banyak prakteknya daripada saya gitu. Nah, kemudian yang harus digarisbawahi adalah di luar pengadilan. Nah, artinya mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Namun, ini yang perlu teman-teman juga paham, apakah kemudian case ini tidak bisa dibawa ke pengadilan setelah melalui proses di lembaga arbitrase ataupun ADR? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Banyak teman-teman salah kaprah. Kalau memang sudah diselesaikan mengikat banding, yes benar. Dengan apa? Di garis bawahi di sini ada pada itikat baik ya. Sorry. Pada itikat baik. Kalau para pihaknya nggak punya itikat baik, apa bisa terlaksana? Banyak sekali case internasional case ya. Itu nggak bisa terlaksana. Kenapa? Karena para subjeknya nggak bisa melaksanakan gitu ya. Kemudian kalau di nasional untuk eksekusinya kita bisa langsung ke pengadilan melaporkan hasil keputusan lembaga untuk eksekusinya di pengadilan. Nah, tapi kalau internasional gimana skupnya? Nah, itu yang teman-teman harus pelajari ya. Gimana kalau nyelesainnya di Singapore Arbitration Center antara Indonesia dengan Singapura. Objeknya di Singapura. Kita bisa nggak eksekusi walaupun SIAK itu, Singapore Arbitration Center itu memenangkan kita. Bisa nggak kita eksekusi? Kalau nggak ada itikat baik, nggak ada jalan, nggak bisa jalan itu. Nah, jadi memang salah satu kekurangan dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu adalah di tahap eksekusinya, di tahap penegakan hukumnya. Nah, makanya digarisbawahi dalam undang-undang ini ada itikat baik. Nah, di hukum positif kita gimana? Diatur juga dalam arbitrase dan ADR ini bagaimana proses untuk eksekusi kalau para pihak tidak melaksanakannya. Nah, ini teman-teman juga harus paham ya. Makanya saya bilang di awal, teman-teman baca undang-undang ini ya, gitu ya, biar nyambung gitu seperti itu. Baik. Nah, kalau di depan kita bicara perdata, nah, saya mungkin kasih sedikit scope ya untuk teman-teman agar tidak melebar. Jangan berpikir untuk pidana, administratif, dan lain-lain gitu. Budaya, dan lain-lain. Nah, secara konvensional, bahkan online hari ini, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, perdagangan, perbankan, pertambangan, energi, tambang, infrastruktur, melalui di luar litigasi. Ya. Nah, dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir. Nah, saya bilang kan di awal bahwasannya kalau nggak bisa dieksekusi, kita harus masuk kemana? Masuk proses litigasi. Nah, itu sebenarnya salah satu kekurangan ADR kita, gitu ya. Nah, eksekusi tetap harus di pengadilan. Nah, tapi itu di jalan terakhir. Jadi teman-teman fokuslah pada bidang-bidang ini dalam mengelola case misalnya ya, atau melihat sebuah analisa kasus. Nah, jadi teman-teman nggak melenceng gitu ya, karena di undang-undang sudah membatasi. Yang perdata itu yang mana sih, gitu ya? Oke. Nah, ini yang paling penting menurut saya ya. Ini kalau di alternative dispute resolution itu banyak. Nah, nanti kita bicara ya. Kita bicara itu ada negosiasi. Stepnya pertama itu negosiasi. Negosiasi nggak mempan ada mediasi. Mediasi nggak mempan ada konsiliasi. Konsiliasi nggak mempan ada lagi apa gitu. Sampai ada pendapat ahli. Nah, itu ada di undang-undang di arbitrase pasal 10 kalau tidak salah ya, coba nanti dicek ya.
ADR itu ada apa aja. Nah, tapi yang paling penting, ini kita ya, di Indonesia kita punya namanya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, saya harap teman-teman sudah buka itu web officialnya ya, jadi bisa lihat. Nah, kalau negosiasi, mediasi, konsiliasi, saya pikir nggak ada masalah itu ya, teman-teman bisa lihat. Nanti cari banyak case lah ya. Dan most law firm itu melakukan itu gitu. Saya yakin para praktisi itu sebelum kasusnya melangkah ke hukum formal, penyelesaian sengketa formal ke polisian, jaksaan, pengadilan dan lain-lain, dia pasti melakukan tahap pertama, yaitu apa? Negosiasi, ditemukannya para pihak, mediasi, jadi mediator, kemudian konsiliator gitu. Pasti tahap itu yang dilakukan oleh mereka. Kenapa? Ya, kita ketahui bersama proses penyelesaian di pengadilan itu memakan waktu yang cukup lama. Seperti itu ya. Nah, di arbitrase, khususnya di BANI, teman-teman juga bisa lihat prosesnya seperti apa sih. Nah, ini tidak jauh beda dengan yang ada di internasional. Mungkin waktunya beda. Kemudian list mediatornya beda, list ahlinya, list panelisnya beda. Nah, apa yang membedakan ADR sama arbitrase? Nah, ini nanti jadi tugas teman-teman ya. Apa sih yang beda antara ADR sama arbitrase? Nanti dicari ya. Teman-teman bisa absen di V-Class nanti dengan jawaban itu. Yang pertama, ketika memang sengketa muncul, kemudian mereka sepakat, kuncinya sepakat ya. Kalau nggak sepakat, nggak jalan. Itu dulu. ADR dan arbitrase, kalau nggak sepakat, nggak jalan. Nah, ketika sepakat dia mendaftarkan diri ke badan arbitrase, baru diperiksa dengan tahapan. Gitu ya. Nah, acara pemeriksaan kurang lebih 30 hari. Nah, 30 hari ini ada proses. Apakah proses dengar pendapat atau proses pemeriksaan. Nah, di situ ada ahli. Nah, kalau di BANI kita boleh pilih panelnya siapa aja nih panelisnya. Panelis itu kita ibaratkan hakim ya. Nah, proses persidangannya sama nggak? Kurang lebih sama. Nah, jadi teman-teman kalau di YouTube itu banyak banget gitu ya proses persidangan arbitrase. Sama seperti KPPU. Gitu ya, Komisi Persaingan Usaha. Nah, sehingga akhirnya nanti ada pemeriksaan yang dilakukan oleh panelis. Nah, seperti itu. Pendapat keputusan arbitrase. Ada arbiternya, ada majelisnya. Nah, kemudian ada putusannya. Nah, putusannya sekarang bisa dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Nah, digambarkan di sini, kalau dilaksanakan oleh siapa, tidak dapat dilaksanakan oleh siapa. Nah, permasalahannya, rekan-rekan sekalian, yang perlu kita bahas adalah sebenarnya ada 2 poin ya. Yang pertama dalam proses penyelesaiannya, kemudian dalam putusan arbitrase. Kerap sekali putusan arbitrase ini tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? Karena salah satu pihak tidak puas. Nah, itu dalam dunia penyelesaian sengketa hal-hal yang wajar ya, seperti itu ya. Kemudian menempuh jalan yang lain. Dan teman-teman harus paham hal itu, bagaimana kalau case itu setelah diputus dan ada yang nggak puas, harus diajukan kemana. Nah, itu ya. Jadi rekan-rekan, saya harap bisa baca Undang-Undang ADR itu sampai habis. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Nggak ada. Ngerti semua atau tidak ngerti? Kalau ini saya pikir sudah bisa. Nah, tadi kita bahas arbitrase ya. Nah, sekarang kita bicara ADR. Kalau kita lihat ya, ada 4 sebenarnya. Ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Nah, kalau arbitrase ini bisa juga dilakukan oleh law firm, tapi tidak formal. Ya, itu yang harus dipahami. Konsultasi oke, negosiasi oke, nggak ada masalah, mediasi juga nggak ada masalah. Saya yakin teman-teman yang sudah punya, yang praktisi ataupun pernah melakukan ini sudah paham. Oke, mediasi juga nggak ada masalah, konsiliasi oke. Saya pikir itu. Nah, dalam ruang lingkup hukum perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, haki, dan sebagainya. Teman-teman, ini hukum positif Indonesia. Nah, tapi kalau rekan-rekan misalnya yang bekerja di perusahaan atau multinational korporasi, mungkin pernah berkaitan dengan hal-hal legal, penyelesaian sengketanya sifatnya internasional. Nah, yang harus dipahami adalah kita tidak bisa memaksakan peraturan nasional untuk bisa dilaksanakan. Artinya yang menjadi dasar adalah kontrak. Nah, itu ya. Jadi kalau dalam perjanjian internasional dan hubungan internasional, yang menjadi undang-undangnya adalah kontrak atau perjanjian. Nah, jadi harus lihat betul-betul bagaimana hak dan kewajiban dari hubungan hukum itu terjadi. Apakah menguntungkan, ataukah merugikan, atau memang simbiosis mutualisme. Nah, itu ya. Kemudian ini hanya tahapan, saya pikir nggak ada masalah buat rekan-rekan, Anda teman bisa lihat di undang-undang. Kemudian, nah ini ya, arbitrase bersifat final dan binding, final dan mengikat. Tapi kok kenapa dalam prosesnya kok nggak dilaksanakan? Nah, ketika mau eksekusi nggak bisa gitu loh, pihaknya menolak. Bagaimana cara bisa dieksekusi? Nah, itu juga pertanyaan. Nah, saya sudah kasih clue-nya tadi ya, di awal ya. Nah, ada 2 sebenarnya. Teman-teman bisa lihat nanti di bunyi pasal undang-undangnya, bisa berkewenangan atau tidak suatu pengadilan dalam melaksanakan putusan arbitrase. Nah, coba dilihat nanti ya. Saya udah kasih tahu tuh pasalnya. Nah, ini cuma syarat-syarat saja. Saya pikir itu ya. Jadi rekan-rekan setidaknya dari apa yang sudah teman-teman cari, Undang-Undang ADR itu menjadi dasar untuk kita bisa bergerak gitu ya, untuk bisa menelaah dan menganalisa. Nah, saya pikir itu kita kuliah nggak lama-lama ya. Saya pikir teman-teman juga sibuk. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya sedikit, Pak. Silakan. Ya, terkait dengan arbitrase ini tadi ya, Pak ya. Perihal arbitrase, saya sedikit baca dan saya ketahui ada upaya hukum, Pak, atas pembatalan putusan arbitrase. Nah, kalau secara nasional yang saya ketahui itu pembatalannya melalui Mahkamah Agung, dan juga selain itu yang saya ketahui terhadap putusan arbitrase ini pihak arbiter ataupun majelis hakim itu harus mendaftarkan putusannya ke pengadilan negeri, gitu ya Pak ya. Kalau tidak salah. Nah, yang saya tanyakan bagaimana dengan case misalnya arbitrasi internasional, Pak?
apakah kan kalau misalnya arbitrase internasional tersebut dia tidak berdomisili di Indonesia misalnya Pak penyelesaiannya. Lalu bagaimana pendaftaran putusan ini Pak? Gitu, apakah didapatkan atau arbitrase internasional memiliki kewenangan mutlak terhadap putusan tersebut? Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Ada yang mau jawab? Ini pertanyaan yang bagus menurut saya ya. Kalau hukum positif Indonesia sudah menjelaskan ya di Undang-Undang ADR dan arbitrase ya, bagaimana bagaimana hakim atau pengadilan itu berkewenangan, apakah mengabulkan atau menolak. Itu ya poinnya ya Mbak Hanifah ya. Bagaimana dengan arbitrase internasional? Nah, kita harus lihat lembaga apa. Ya, coba teman-teman buka, atau gini deh, pernah mendengar case-nya LCS, Laut Cina Selatan? Ya, atau antara Vietnam dan China, ya di Permanent Court Arbitration, di PCA. Atau teman-teman pernah dengar case-nya di London Arbitration Center, itu Kementerian Pertahanan Keamanan dengan perusahaan satelit di Inggris, di mana kita harus membayar. Ya, kemudian apakah teman-teman juga pernah mendengar kasusnya World Trade Organization di Dispute Settlement Body-nya WTO antara Indonesia dengan Indonesia dengan Korea, permasalahan kertas, ataupun Indonesia, Jepang, dan Amerika tentang masalah mobil Timor, mobil nasional ya. Banyak sekali teman-teman bisa cek ya, nanti saya coba share screen ya. Jadi teman-teman juga bisa cek nanti seperti apa. Saya udah kasih link ya yang teman-teman bisa tonton ya di situ ya. Nah, di PCA atau di WTO. Oke, teman-teman bisa lihat nanti ya, bisa cek di mana Anda bisa lihat cari case-nya ya. Ini saya buka London Arbitrations and ADR ya, kemudian saya buka juga ICSID. ICSID ini untuk investasi di bawah World Bank. Ada kasus Indonesia yaitu waktu itu saya lupa Indonesia dengan siapa ya, bisa dilihat seperti apa. Kemudian dispute settlement body-nya bisa Anda cari kasusnya nanti di web official ini. Kemudian ada PCA. Nah, PCA itu Permanent Court Arbitration yang saya bilang LCS. Nah, pertanyaan Hanifah tadi bagaimana sebenarnya aturannya? Aturannya seperti kurang lebih sama yang saya sudah jelaskan. Nah, tapi permasalahannya bisa dieksekusi nggak kalau objeknya misalnya ada di dalam ataupun di luar negeri. Nah, kembali apakah ada niat baik antara kedua belah pihak.
kalau ada niat baik, nggak ada masalah kita. Indonesia bayar berapa ratus miliar ke London gitu ya, karena telat bayar gitu dengan perusahaan satelit. Nah, kalau nggak bayar gimana? Kalau nggak mau melaksanakan keputusan arbitrase gimana? Dalam sudut pandang internasional ada namanya kedaulatan, di mana suatu negara punya kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksinya. Kalau mereka nggak mau bayar, nggak ada masalah. Ini juga terjadi di kasusnya perusahaan minyak di Amerika itu apa ya, Exxon kalau nggak salah ya, dengan pemerintahan Ekuador. Nah, ada perusahaan minyak dari Amerika, saya lupa perusahaan apa. Anda bisa cek nanti di ICJ, International Court of Justice. Nah, jadi nggak mau bayar itu perusahaan Amerika itu nggak mau bayar di Ekuador karena sudah merusak lingkungan. Karena keputusan di domestiknya, keputusan negara Ekuadornya menyatakan bahwa ExxonMobil itu harus bayar, tapi perusahaan itu nggak mau bayar. Nah, kemudian larilah ke International Court of Justice. Karena International Court of Justice juga memenangkan Ekuador. Nah, tetapi di pengadilan Amerika itu memenangkan perusahaan ExxonMobil. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh nasional Ekuador? Dia privatisasi. Nah, proteslah negara Amerika terhadap kebijakan kebijakan Ekuador tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh Amerika? Nah, kebijakan politik luar negeri yang harus dilakukan. Artinya apa? Kewenangannya kembali ke negara-negara. Gitu ya. Nah, dalam rumusnya arbitrase ini, ketika memang objeknya di luar negara, itu akan jadi problem tersendiri. Nah, kalau nggak ada niat baik, nggak bisa kita lakukan. Langkah hukum itulah. Gitu. Kalau memang tidak bisa dilakukan, jadi kebijakan politik yang diambil, embargo ekonomi kah yang dilakukan oleh Indonesia, pemutusan hubungan ekonomi, hubungan diplomatik, kan seperti itu. Gitu. Nah, mungkin dalam prakteknya mungkin Hanifah bisa buka apa yang saya sudah share ke rekan-rekan ya, official webnya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti bagaimana kasus itu bisa dilaksanakan atau tidak. Contohnya banyak, Anda bisa cek aja lah di sini. Ya, apakah arbitrase berdasarkan kontrak, apakah berdasarkan investasi, ataukah berdasarkan hubungan luar negeri, teman-teman bisa cek. Nah, tapi kalau di nasional, tolong coba cek di BANI. Nah, kemarin di BANI ini ada dua ya. Ada dua, sudah diputuskan di Mahkamah Agung ya. Ada dualisme kepemimpinan BANI, kayaknya sudah diputuskan ya. Jadi yang benar tuh yang di mana? Kalau yang berdasarkan keputusan itu kayaknya ada di Mampang Perapatan yang benar ya. Tapi nanti tolong dicek, ada dualisme soalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa aja sih yang bisa diatur. Sayangnya di BANI ini tidak keluar case-case-nya, sulit. Kenapa? Ya mungkin ada permohonan privasi untuk case itu tidak dibahas. Tetapi teman-teman bisa cari case-nya di Mahkamah Agung. Nah, cari case-nya di Mahkamah Agung tentang putusan arbitrase. Apakah berkewenangan, apakah menolak gitu ya. Sorry. Mahkamah Agung. Nah, jadi nggak ada alasan teman-teman nggak tahu caranya cari data gitu ya. Jangan sampai nggak tahu nanti. Nah, di bawah ini ada putusan kalau tidak salah mana nih. Nah, ada putusan. Nah, masalahnya nggak bisa dibuka di Safari ini. Oke.
Nah, kira-kira itu ya. Coba nanti sama-sama di search seperti apa. Gitu kira-kira Mbak Hanifah. Kalau kurang jelas harus baca, harus searching di official website-nya ya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain silakan. Mungkin saya nanya, Pak. Ya, silakan Mas. Berkenaan sama tugas yang kemarin, Pak, yang dikasih itu tentang analisis undang-undang arbitrase. Nah, itu saya ngelihat ada di pasal 71 ayat 4, Pak. 72 ayat 4 itu mengatur tentang upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak pada saat memang putusan pengadilan negeri yang notabene membatalkan putusan arbitrase, pihak yang dirugikan berkeberatan dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung, begitu Pak. Nah, tapi yang jadi persoalan, istilah yang digunakan itu kenapa dia banding ya Pak? Karena kalau sependek pengetahuan saya, kalau banding itu bicara dari PN ke PT dan itu sifatnya yudek faksi Pak, atau pemeriksaan terhadap fakta persidangan. Sedangkan istilah yang dapat digunakan ke Mahkamah Agung itu seharusnya mungkin bisa diterapkan istilah kasasi Pak, karena memang peran Mahkamah Agung sebagai yudek yuris yang memeriksa tentang penerapan hukum. Nah, berkaitan dengan hal itu juga, dengan adanya peristilahan banding, bukankah justru dapat memperlemah kewenangan mahkamah ya Pak? Karena memang mahkamah juga sebenarnya bisa lebih leluasa terhadap proses hukum yang ada, yaitu dapat memeriksa penerapan hukum yang dijalankan oleh hakim di tingkat peradilan sebelumnya. Sedangkan dengan adanya istilah banding ini juga jadi merujuk pada penyempitan kewenangan dari mahkamah itu sendiri, Pak. Nah, oke. Makasih Mas Prima ya. Ini pertanyaan Mas Prima jadi tugas minggu depan ya. Kenapa dibilang jadi tahap kok dinamain banding ya gitu ya. Nah, jadi saya kasih clue-nya ya. Jadi arbitrase, KPPU, kemudian apa lagi? Disebut sebagai penyelesaian perkara tingkat pertama. Nah, coba cari di Undang-Undang ADR dan arbitrase itu. Nah, jadi teman-teman ini nanti bisa lihat apakah bandingnya ke PN, bandingnya ke PT, apa langsung ke Mahkamah Agung. Nah, itu tugas ya. Ini yang saya bilang itu adalah yang harus dipahami adalah kasusnya, kemudian prosesnya, dan putusannya. Nah, kenapa? Karena putusannya banyak yang nggak sepakat, gitu, banyak yang nggak puas, sehingga untuk melaksanakan eksekusi itu arbitrase itu mandul ya, istilahnya begitu ya. Ya, jadi perlu kekuatan hukum tetap. Nah, yang mengeluarkan kekuatan hukum tetap ini lembaga peradilan tingkat keberapa? Ya, itu kuncinya Mas Prima ya. Kenapa dinamain banding? Saya pikir gitu ya. Mas Prima lebih paham lah itu. Nah, jadi harus loncatnya kemana? Ke PN kah, ke PT kah, atau ke MA? Gitu ya. Nah, saya coba buka teman-teman. Silakan dicari nanti ya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap ya, apakah dia menolak ataukah menerima putusan arbitrase gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini putusan ini ya.
Nah, kalau carinya arbitrase banyak banget nih. Ya, sebenarnya jawaban saya udah ketahuan juga di sini ya. Jadi mau lari ke tingkat keberapa gitu. Tapi ya tolong dicari dan dibaca gitu. Kalau saya kasih tahu aja ya teman-teman nggak baca nanti dan nggak tahu. Nah, saya ambil aja contoh ya. Putusan PN yang menolak permohonan pembatalan putusan. Nah, arbitrase. Nah, apakah cuma PN? Bisa nggak langsung ke PT? Bisa nggak ke Mahkamah Agung? Nah, gitu ya. Oke, baca sendirilah ya. Banyak banget ini. Nanti teman-teman bisa lihat. Dan lihat juga undang-undangnya. Undang-undang arbitrase dan ADR. Gitu ya, Mas Prima ya. Mungkin menggantung. Jawabannya minggu depan. Ya. Oke, ada yang lain? Oh, banyak banget nih. Dan lokus itu menentukan nggak? Nah, gitu ya. Kalau terjadi di, misalnya di Jakarta Utara gitu ya misalnya. Atau di Medan. Nah, gitu. Nah, itu berpengaruh nggak? Kurang lebih, wah banyak sekali ya. 350. Oke, saya pikir itu ya rekan-rekan ya, karena tidak ada pertanyaan. Hanifah mau tanya, silakan. Bukan mau tanya sih Pak, cuman mau minta ini ya Pak, file PPT-nya boleh Pak? Nanti saya share di Vclass ya, tinggal di-download nanti. Teman-teman juga kumpul tugasnya di Vclass, jadi absennya saya nggak ketinggalan, walaupun ini juga saya record. Jadi saya punya bukti gitu ya. Saya masuk Pak, saya nggak masuk Pak gitu. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.